Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma yu'min darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna ma'ibadahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashiruna fi zumratihim dilafiyatin salamatin wa al-fadil sahabul kitab Sayyid Ahmad al-Marzuki thumma ala Sayyid Syarha thumma ala Hadrat al-Walid al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Atta thumma ala Sayyid نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisab ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Setelah membahas tentang putra putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjut kepada istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anti sa'inis watin wafatul Mustafa khairna fa khatarna Nabil Muqtafa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan meninggalkan istri yang jumlahnya ada 9. Mereka dipilih, mereka diminta untuk memilih, tapi mereka memilih untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia pilihan, betul-betul manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda apa? Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Kinanah dari seluruh keturunan Ismail. Di Bani Kinanah itu dikhususkan dari seluruh zuriyahnya Nabi Allah Ismail. Dari keturunan Kinanah seluruhnya Allah memilih Quraisy, Bani Quraisy, suku Quraisy yang dimuliakan oleh Allah. Dari seluruh suku Quraisy yang banyak, Allah memilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim yang banyak, Allah memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai Nabi mengatakan, wa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Dan aku adalah pilihan dari manusia pilihan di antara manusia pilihan. Sudah dikhususkan Nabi Ismail dipilih oleh Allah, keturunan Nabi Ismail yang banyak dipilih lagi, yang banyak dipilih lagi, sampai kepada pilihan terakhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pilihan di sini bukan orang banyak terus diundi dipilih satu, bukan. Maknanya Allah mengkhususkan dari dzurriyyahnya Nabi Ismail, Bani Kinanah diistimewakan. Dari keturunan Bani Kinanah, Bani Quraisy diistimewakan. Dari Bani Quraisy, Bani Hashim diistimewakan. Gitu loh. Sampai dari Bani Hashim yang banyak, Nabi Muhammad diistimewakan. Dan banyak orang yang cemburu, kenapa yang dipilih kok Nabi Muhammad, nggak saya? Karena di antara Bani Hashim itu orang-orang tokoh mulia semua, gitu loh. Orang-orang Quraisy mulia semua. Kenapa kok yang dipilih kok Bani Hashim? Memang Allah mengistimewakan atau mengkhususkan. Maka Rasulullah pun menjadi pilihan untuk istri-istrinya. Istri-istri Rasul tetap memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pada masa itu diriwayatkan Islam sudah mulai besar. Istri-istri sahabat itu sudah mulai mendapatkan kedudukan, hingga banyak rampasan perang yang dibagikan. Mereka mengumpulkan harta hingga bisa membelikan untuk istri-istrinya itu perhiasan, bisa membelikan untuk istrinya itu hadiah-hadiah. Lalu ketika melihat istri-istri sahabat itu yang pada pakai perhiasan, istri Nabi berkumpul, gimana nih kita nih, gitu loh, ini kita kok beda sendiri dari yang lain, gitu loh. Maka mereka semua kemudian mendatangi Nabi dan ngomong, ya Rasul, ini kayaknya istri sahabat kok pada pakai gelang, pada pakai kalung, pada pakai anting, pada punya perhiasan, gimana kita? Jadi mau nanya gimana gitu loh, kok terjadi perbedaan di antara kehidupannya istri-istri sahabat dengan kehidupannya keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu terjadi, kemudian Rasulullah memberikan pilihan untuk istri-istrinya. Oke, kamu saya kasih perhiasan, dunia kamu saya cukupi, tapi kamu nggak dapat akhirat bareng saya. Ini milih mana? Dikatakan khuyirna fakhtarna nabil muktafa. Maka ketika Nabi memerintahkan istri-istri beliau untuk memilih di antara perintah Allah
Nah, sungguhnya mereka menuntut kepada Nabi perhiasan dunia yang itu tidak ada pada Nabi gitu loh. Nabi itu nggak pernah ngumpulin harta. Ketika dapat rampasan perang, dapat harta, dibagiin semua habis, dibagikan semua habis. Sehingga Nabi itu nggak pernah nyimpen harta di rumahnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi sholat, dia ingat di rumahnya ada harta, dia sholatnya buru-buru, selesai salam dia langsung pulang, diambil hartanya, dibagikan langsung. Kalau kita kan enggak, kalau ingat lagi sholat, nggak punya harta, pusing, buru-buru sholatnya mau cari harta. Kalau ingat sholat di rumah udah ada cepean dua, tenang, sholatnya adem, lama, khusyuk. Beda sama Nabi. Nabi kalau ingat di rumahnya ada duit, malah sholatnya buru-buru, nggak tenang. Maka makna al-muktafa yaitu al-muttaba sebagai panutan. Maka mereka dengan apa yang dikatakan Nabi, mereka memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan mereka, sebagai pemimpin mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamilan wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wa darul akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah. Mut'ah itu pemberian ketika cerai. Cerai, saya kasih fulus nih, terus cerai kita. Namanya mut'ah. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Langsung turun ayat. Jadi yang terjadi pada masa itu langsung direspon turun ayat untuk apa? Untuk menjadikan kepada istri-istri Nabi memilih mau tetap bersanding dengan Nabi sampai matinya atau mau pisah tapi mendapatkan pesangon gitu loh. Dikasih pesangon gitu loh. Mut'ah itu pesangon gitu. Maka mereka kemudian memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bait ini maknanya bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memisahkan diri dari dunia. Dan beliau saat itu memiliki 9 istri dan 9 orang itu diperintah untuk memilih di antara dunia atau akhirat. Ini sebagai hukum atau pelajaran untuk kita maksudnya. Kadang kita ini udah lempeng, ibadahnya bagus, mau taat sama Allah, ridho sama yang halal, ridho yang sedikit, tapi istri kamu nggak ridho. Udah mas, korupsi aja lah, nggak apa-apa, yang penting bisa beli gelang, yang penting bisa beli tas yang bagus, bisa jalan-jalan ke mall gitu loh. Nah ketika begitu ente milih mana? Kasih mereka pilihan, hidup sama saya atau cerai. Kalau ente nggak mau ngasih pilihan, ente dikasih pilihan sama bini kamu.
mau korupsi atau cerai. Kalau ente malah dibalik, yang ngasih pilihan bukan ente, malah bini kamu yang ngasih pilihan. Cari duit yang banyak, kalau enggak ceraiin saya. Nah, sekarang kebalik, bukan malah ente yang ngasih pilihan, ente dikasih pilihan. Makanya kata Mbah Soleh apa? Udahlah, laki-laki sekarang nggak usah kawin. Udah. Kalau nggak dapat wanita yang soleha, kenapa? Kalau kamu kawin, agama kamu malah menurun akhirnya. Dari yang tadinya udah baik malah, kecuali kamu dapat betul-betul wanita yang soleha, yang bisa mendukung ibadah kamu, mendukung agama kamu. Kalau enggak, yang tadinya udah beres agama kamu malah jadinya sampai anggota DPR yang ngomong, kalau malaikat masuk sini jadi setan. Artinya orang yang punya sifat malaikat masuk DPR bisa jadi setan gitu loh. Karena terpengaruh. Artinya kehidupan sekarang begitu, karena dunia yang diutamakan, dunia yang dijadikan pedoman gitu loh. Yang dijadikan barometer atau tolak ukur sekarang adalah dunia. Ente sekarang punya anak perempuan, ada yang mau ngelamar anak kamu, yang kamu tanya apa sekarang? Ente punya apa? Kerja di mana? Gitu. Bukan kamu mondok di mana dulu, agama kamu gimana? Enggak, itu lagi yang jadi pedoman sekarang. Dunia barometernya sekarang ini. Makanya sulit cari orang anak-anak yang solehah untuk kita jadikan istri. Maka ini adalah salah satu dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ini sungguhnya memberikan pilihan kepada istri-istrinya dari diri Nabi SAW antara perceraian beliau dengan mereka karena mencari dunia dan tetap bersama dengan Nabi mencari akhirat. Ini adalah kewajiban Nabi SAW. Nah, bagi ente wajib nggak begitu? Bagi Nabi wajib nih. Sehingga dakwahnya Nabi sama sekali nggak terganggu gitu loh. Dakwahnya Nabi betul-betul lurus untuk akhirat, nggak terganggu sama godaan istri-istrinya. Ini orang yang lurus lempeng, dirongrong istrinya. Wah, akhirnya ribet semua gara-gara bininya. Maka wajib Nabi ngasih pilihan ini gitu loh. Namanya hukumnya itu wajib Nabi ngasih pilihan ini, bukan karena istri Nabi itu cinta dunia. Buktinya apa? Istri Nabi nggak ada satupun yang milih cerai, nggak ada. Menunjukkan istri-istri Nabi nggak ada yang mata duitan gitu loh. Jadi kisah ini mau menunjukkan bahwa Allah mau menampakkan kemuliaan istri-istri Nabi. Allah mau menunjukkan bagaimana sikapnya Nabi kepada istri-istrinya. Dan ini mau dicontoh oleh yang lainnya. Nah, kalau ente bagaimana bersikap tentang ini? Akhirat atau cerai? Wah, berat ya Allah, Beb. Ini dapat istri satu ini aja saya untung-untungan, Beb. Kalau nggak dia, Beb, nggak ada yang mau sama saya, Beb. Ya Allah, untung dia mau sama saya, Beb. Ya Allah. Gimana mau saya ceraiin, Beb? Ya Allah. Nah, kalau Nabi rebutan yang mau sama Nabi. Nah, ente, ya Allah, ada satu yang mau jauh untung-untungan. Wong ente ini kawin, cita-cita kamu itu enggak sama istri kamu, itu enggak sama yang lain. Gara-gara yang lain gagal, itu ini aja nggak apa-apa lah, ya, gimana lagi lah. Untung ada yang mau sama saya gitu loh. Bukan ente milih istri itu pilihannya banyak, semua seneng, kamu enggak. Ente milih gak ada yang mau,
Ini mau, ini nggak apa-apa, ini kepepet lah. Beda gitu loh. Jadi kalau ente dihadapkan sama keadaan begini, ini buah apa namanya? Bukan buah si malakama lagi. Maka menjadi hukum pula memiliki istri lebih dari 4 sampai tidak ada batasnya. Itu adalah hal yang boleh bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Dawud berapa istrinya? 100. Di Sulaiman banyak istrinya. Dan Nabi Isa nggak punya istri? Belum, bukan nggak punya, belum. Nanti ketika turun lagi, baru kawin, punya istri di dunia, punya anak-anak, gitu dong. Karena sesungguhnya beliau adalah orang yang dijaga oleh Allah atau maksum dari segala kesalahan. Jadi ada kekhususan untuk Nabi masalah ini. Dan memiliki istri lebih dari 9 itu adalah hukum yang didatangkan oleh Allah, kemudian jadi hukum haram. Sebelum datang hukum ini, Nabi itu bebas mau ngawinin berapa aja. Dikatakan dalam surat Al-Quran, Allah mengatakan la yahillu lakan nisa'a mimba' dan tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Jadi sudah jumlah 9, kamu nggak dihalalkan kawin lagi. Kemudian ayat itu dinusah, dihapus dengan firman Allah, inna ahlalna laka azwajakallati ataita ujurahunna. Sungguhnya kami telah menghalalkan bagi istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawin. Setelah itu Nabi dihalalkan kembali, diperbolehkan oleh Allah untuk menikah berapa aja. Setelah mengetahui bahwa istri-istri Nabi itu memilih Nabi SAW, turun lagi ayat, Nabi boleh memilih berapa saja istri lebih dari 9. Akan tetapi Rasulullah tidak lagi menikahi setelah turunnya perintah atau larangan 9 istri. Sampai Nabi meninggal tetap bertahan pada 9 istri. Nah, kalau kita dibatasi cukup 1. Lo maunya 4. Satu aja lo, susah bener. Jalan udah miring-miring, 1 mau kedua. Nah, kalau ente bisa adil, boleh tambah lagi 1 kalau bisa adil. Ini enggak, ayat sekarang, ayat ini dibangga-banggain tuh, kita boleh nikah lebih dari 1. Sampai perempuan sedih kalau dengar ayat itu. Takut ya, gara-gara ayat ini suami gue terkawin lagi. Padahal itu ayat itu bukan merintahin, bukan. Ayat itu hanya memperbolehkan kalau ente mau kawin lagi. Dan di antara kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Tapi itu punya hukum khusus dari Allah itu banyak. Di antaranya apa? Nabi itu boleh menikah tanpa wali. Kalau ente harus Syafi'i
Mazhab Syafi'i boleh kalau kamu di hutan, adanya perempuannya itu doang, nggak ada lainnya. Kalau Syafi'i enggak, harus pakai wali. Nabi boleh tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar atau mas kawin, di awal atau di akhir. Artinya Nabi itu boleh menikahkan dirinya sendiri, gitu loh. Kenapa? Nah, wajib sidik, amanah, nggak ada kebohongan, nggak ada pemutarbalikan fakta, gitu loh. Kalau ente kok boleh begini, nah ya repot, bisa rusak semua hukum. Udah. Ini diantara kekhususan. Adapun kalau kita mau bicara keistimewaan yang Allah berikan sama Nabi, itu ada 4 macam. Yang pertama, ada yang keistimewaan yang hukumnya mubah, yang diperbolehkan oleh Nabi, yaitu keringanan-keringanan. Di antaranya Nabi diperbolehkan puasa wisol, yaitu menyambung puasa di siang hari dan menahan puasa di malam hari, serta puasa di hari berikutnya tanpa makan sedikit pun. Nabi itu boleh puasanya nyambung. Nih waktunya buka nih, Nabi nggak buka nyambung sampai besok, nyambung lagi besok lagi, boleh. Kenapa? Nabi fisiknya beda sama ente. Ada sahabat yang mengatakan, saya kuat ya Rasulullah. Iya, tetap nggak boleh. Walaupun kamu kuat, kuat itu khusus untuk kamu, bukan untuk semua manusia. Nah, hukumnya Nabi itu untuk semua manusia, bukan oh yang kuat boleh, enggak, tetap nggak boleh, gitu loh. Ini khusus untuk Nabi. Ya, Nabi itu boleh mau puasa nyambung lagi boleh. Terus memutuskan perkara dengan ilmunya, menghukumi sebagai saksi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan menjadi saksi atas musuhnya. Ente mau nikahin anak kamu sama seseorang, walinya Nabi, saksinya juga Nabi. Udah nggak usah pakai saksi yang lain, boleh Nabi itu. Mau memutuskan perkara dengan ilmunya Nabi sendiri, boleh. Menghukumi seseorang dengan ilmunya Nabi, boleh. Menjadi saksi sebagai nikah untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, boleh. Hingga boleh menjadi saksi untuk musuhnya. Ini orang nggak bener, ini orang musuh saya. Saksinya siapa? Saya. Yang ngomong dia, saksinya dia, boleh. Kenapa? Wajib sidik. Emang mungkin bohong Nabi, gitu loh. Karena nggak ada kemungkinan bohong, itulah menunjukkan Nabi itu boleh ngelakuin itu, gitu loh. Kalau ini kan ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan salah. Nabi nggak punya kemungkinan salah, hingga mau mutusin hukum sendiri, mau netepin hukum, boleh, gitu. Karena nggak ada kemungkinan salah, nggak ada kemungkinan bohong. Dan boleh beliau menjadi saksi atas apa yang didakwahkannya, dituduhkannya. Ini orang dituduh maling, saksinya siapa? Saya sendiri, boleh. Ini orang zina, saksinya siapa? Saya, boleh. Nah ini kan nggak bisa, ini mau nuduh orang zina harus punya 4 saksi. Ini mau nuduh orang maling harus punya sekian saksi. Nabi enggak boleh. Kenapa? Wajib sidik. Nggak mungkinnya Nabi salah, nggak mungkinnya Nabi bohong. Itu menjadi kekhususan untuk Nabi. Terus bagi Nabi boleh
mengambil makanannya orang lain ketika beliau membutuhkannya, dan wajib memberikan makanan itu kepada Nabi. Tapi butuh makan nih, itu buat saya. Boleh, tapi begitu, gitu loh. Ini boleh, ini bukan berarti Nabi melakukan boleh, tapi Nabi boleh kalau mau ngelakuin itu, gitu loh maksudnya. Tapi ini nggak dikerjakan Nabi. Tetap Nabi mutusin hukum ya dengan musyawarah. Nabi sebutuh apapun nggak pernah Nabi ngomong sama umatnya, itu buat saya. Lu enak pakai spring bed kirim ke rumah saya, nggak pernah begitu, nggak pernah, gitu loh. Ente enak-enakan di rumah ada makanan, bawa ke rumah saya, nggak pernah begitu, walaupun itu boleh kalau Nabi mau melakukannya. Terus Nabi tidak batal wudhu dengan sebab tidur. Nabi bangun tidur sholat boleh, bangun tidur Nabi pegang Quran boleh, bangun tidur Nabi khutbah Jumat boleh, nggak perlu pakai wudhu lagi. Kenapa? Ini keistimewaan Nabi, karena Nabi pada hakikatnya tidak pernah tidur hatinya, tapi hanya matanya yang terpejam. Ini namanya kekhususan. Maka kebanyakan perkara-perkara yang diperbolehkan kepada beliau itu tidak pernah dilakukannya. Kebanyakan nggak dikerjakan, gitu loh. Kalau dikerjakan yang khusus-khusus untuk menjelaskan hukum kepada umatnya. Ini hukumnya tadi apa? Mubah. Nabi boleh ngelakuin itu. Terus yang berikutnya ada lagi hukum yang Nabi itu haram. Kalau Nabi ngerjain ini haram. Ente boleh. Yang tadi Nabi boleh, ente haram, gitu loh. Ya, sekarang ada keistimewaan Nabi haram ngelakuin ini, kalau ente boleh. Apa diantaranya? Menerima sedekah. Bagi Nabi hukumnya haram. Karena Nabi itu nggak pernah menerima sedekah, zakat, nggak pernah sedekah, nggak pernah. Kalau Nabi menerima apa namanya? Hadiah. Kemudian haram bagi Nabi menulis. Nabi nggak pernah nulis, kenapa? Haram Nabi nulis. Coba, nulis itu haram buat Nabi. Bukan Nabi nggak bisa nulis, menghina ente ya. Nabi ngajarin baca tulis, Nabi nggak bisa nulis, gimana sih? Bagi Nabi hukumnya haram. Nabi mau nulis apa? Apa? Nulis Quran. Ngapain nulis Quran? Nabi punya juru tulis kok. Lah iya berilmu, apa yang mau ditulis? Ente kalau nulis, yang kamu tulis apa? Biar apa? Nabi pernah lupa? Dan ngapain nulis? Ente minta nomor telepon kawan kamu, telepon dong, catat. Kenapa? Biar kalau lupa. Nabi kawannya yang masih kecil mah ketemu 40 tahun. Ente si Anu bin Anu, nggak ada lupanya. Jadi kalau Nabi kok mulai sekarang pakai HP, nggak perlu kontak ente, nggak perlu.
Terus haram bagi Nabi bersyair. Padahal syair itu bagi orang Arab kebanggaan. Di antara ciri kecerdasannya orang Arab itu bersyair. Syairnya orang Arab itu spontan. Ada orang bersyair, kamu balas spontan langsung. Kayak Betawi-Betawi gitu loh. Saling balas-balasan. Itu bukti kecerdasannya. Bukan tar gua ngarang dulu ya, itu mah. Nah, Nabi haram bersyair. Kemudian haram bagi Nabi melirik hartanya orang lain hingga dia punya keinginan untuk memilikinya. Kemudian haram bagi Nabi memberikan petunjuk dengan matanya. Haram. Lah ente kan kode. Makanya pernah ada seorang kafir datang ke Nabi ngelakuin kesalahan, terus datang ke Nabi minta maaf. Sampai 3 kali Nabi nggak memaafkan. Kemudian pergi. Nabi ngomong sama sahabatnya di situ, kenapa nggak ente bunuh orang tadi? Lah ente nggak ngasih petunjuk ya Nabi. Ente ngode dong, haram bagi Nabi ngode gitu loh. Artinya sahabat harus punya kecerdasan. Oh, sudah Nabi 3 kali nggak maafin, oh berarti ini sudah nggak ada hukum, selesai, mati gitu loh maksudnya. Sahabat harus cerdas itu maksudnya. Kayak pernah ada sahabat, ada orang lagi kafir nanya ke Nabi, dijawab sama Nabi nggak puas. Jawaban ente nggak puasin saya, ente pengen puas jawabannya, temui Ali, jadi akan puas nanti. Ya akhir datangnya Ali, ada apa? Saya nanya ke Nabi nggak puas, kata Nabi saya suruh kemari nanya sama ente. Ya akhir selesai. Itu cerdas lagi gitu loh, nggak perlu kode lagi. Ente datang ke Ali, nanti Ali akan jawab, ente puas jawab sama Ali. Ini Nabi yang jawab kok nggak puas, dan Nabi kurang cerdas apa gitu loh. Yang ketiga, keistimewaan berupa perkara-perkara wajib. Bagi Nabi ini wajib dikerjakan, bagi ente nggak wajib. Di antaranya sholat duha. Bagi Nabi hukumnya wajib. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat duha. Sholat witir. Bersiwak setiap sholat. 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 Sholat witir. Bersiwak setiap sholat
bagi Nabi wajib hukumnya. Maka Nabi ngomong, andai saya tidak takut memberatkan umatku, maka sudah kewajiban hukum pakai siwak. Nabinya nggak pernah ninggal sama sekali, Nabi mesti bersiwak. Makanya orang-orang Hadramut itu kalau mau sholat mesti pengumumannya apa? Sawu suhufakum, luruskan soft kamu, rapatkan soft, dan bersiwaklah walaupun dengan ujung pakaian kamu. Itu mesti begitu wasiatnya. Kalau mau sholat, wasiatnya itu. Dan bersiwaklah walaupun dengan ujung pakaian kamu. Ujung pakaiannya ambil. Yang penting jangan pakaiannya orang. Kalau nggak pengen berantem maksudnya. Terus Nabi wajib bermusyawarah pada perkara-perkara yang belum datangnya wahyu dari Allah. Ini ada masalah wahyu belum turun, gimana? Wajib Nabi musyawarah sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya. Tapi kalau sudah wahyu turun, udah nggak ada musyawarah. Makanya sahabat kalau Nabi ngomong, ini begini, kata sahabat, ini wahyu apa dari ente ya Rasulullah? Dari saya. Oh jangan begitu ya Rasul, begini aja gitu. Sahabat ngasih usul lain. Kenapa? Nabi membuka peluang. Menurut sahabat memberikan usulan yang lain. Banyak. Perang Badar. Nabi ngomong kita istirahat di sini. Kata sahabat, ini wahyu bukan ya Rasul? Bukan. Jangan ya Rasul sini. Kenapa? Sana aja. Kenapa? Sana dekat sungai, dekat air, biar kita mudah. Biar oh ya, pindah ke sana. Banyak. Waktu mau perang Parit, Nabi gimana nih caranya? Kita perang di luar daerah atau di Madinah, dalam kota, perang dalam kota atau perang di luar kota aja. Kata sahabat, ada wahyu nggak? Belum ada. Dalam kota aja ya Rasulullah. Terus gimana strateginya? Kita bangun parit di depan sepanjang Madinah, hingga orang kafir yang mau menyerang kita akan terhalang dengan. Di Madinah itu kota, di belakang kota itu gunung cadas. Nggak mungkin bisa lewat, nggak mungkin. Untuk masuk kota itu cuma jalannya depan doang. Dibangunlah parit di depan. Jadi orang yang mau nyebrang terhalang panah. Hingga nggak bisa diserang kota itu dengan strateginya sahabatnya Rasul. Di antaranya siapa? Salman Al-Farisi. Pokoknya orang Arab begitu nyerang Madinah, kemudian lihat parit, bingung dia. Orang Arab nggak pernah cerdas ini kalau perang. Ini kok ada parit, strateginya siapa ini gitu loh. Nggak ada strateginya orang Arab lu perang pakai parit, pakai nggak ada. Perang ya perang, gentle gitu loh. Kalah ya kalah. Itu selalu Nabi bermusyawarah. Tapi kalau sudah wahyu turun, udah nggak ada toleransi lagi untuk bermusyawarah. Terus wajib bagi Nabi merubah, menghancurkan kemungkaran yang dilihatnya. Meskipun beliau khawatir dan mengetahui bahwa si pelaku akan bertambah ingkar. Menurut pendapat yang muktamad. Jadi Nabi itu harus amal ma'ruf nahi munkar. Wajib hukumnya bagi Nabi. Kalau mau kemungkaran, Nabi harus memberantasnya. Kalau ente kan mempertimbangkan dulu, ini kalau saya bergerak, kira-kira ada maldorohnya enggak, ada dampaknya enggak, ada kekhawatirannya enggak. Kalau oh ada, ya sudah Nabi aja lah, janganlah. Nabi enggak wajib ya apa amal ma'ruf nahi munkar. Terus wajib Nabi menyabari musuhnya.
Wajib Nabi itu bersabar, dimusuhi kayak apapun wajib Nabi itu bersabar. Artinya nggak boleh menggunakan emosinya, bertindak apapun nggak boleh pakai emosinya, itu wajib. Oke. Makanya berapa kali Nabi sholat dilempar kotoran, Nabi lewat diludahin, besok lewat lagi diludahin, lewat lagi diludahin, sampai yang ludahin berhenti. Nabi nanya, yang kemarin ludahin saya mana? Sakit ya Rasulullah. Disamperin, dibawain bekal, dibawain. Ente kenapa nggak ngeludahin saya lagi? Kalau ente kan nggak lewat diludahin, besok bawa parang. Apa? Ini wajib Nabi menyabari. Makanya diantaranya ada orang Yahudi yang dia mengatakan bahwa saya membaca kitab Taurat dan mendapati semua tanda kenabian pada Muhammad kecuali satu. Apa? Kesabarannya melebihi dari kemarahannya. Kemudian dia menguji, Nabi pernah utang sama dia. Ketika belum waktunya bayar, ditagih, dan nagihnya depan orang, ente orang Arab, katanya orang Quraisy mulia, orang kaya, kenapa nggak bayar utang? Sengaja dibikin marah. Tapi ngomong, kan belum waktunya, nggak mau tahu saya, sekarang pokoknya bayar. Umar bayar. Sudah ngomong Umar bayar, tambahin bonus Umar buat dia, nanti. Umar dibawa ke Baitul Mal, disiapin uangnya mau dibayar, tapi apa? Nggak usah. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Saya sudah membuktikan semua tanda kenabian. Gitu. Terus wajib melunasi hutangnya orang Islam yang mati dalam keadaan miskin. Wajib bagi Nabi. Jadi orang mukmin kan dikatakan kalau orang itu punya utang, maka Nabi nggak menyolatkan. Orang-orang penting itu nggak menyolatkan karena dia matinya punya utang. Lah, agar disolatkan gimana? Nabi wajib bayar utangnya, melunasi hutangnya orang-orang yang mati dalam keadaan miskin. Dalam kitab yang lain dikatakan Nabi wajib sholat sunnah rawatib pada saat sholat subuh. Jadi sholat fajar itu Nabi wajib rawatib, wajib ngelakuin sholat qobliyah subuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, keistimewaan Rasulullah, keutamaan dan kemuliaan di antara manusia. Ini betul-betul keutamaan, kekhususan Nabi namanya. Yang pertama, nikah bagi Nabi itu mutlak ibadah. Bagi kita, nikah itu hukumnya mubah. Bisa jadi nikah itu menjadi haram, bisa jadi maksiat untuk kita, bisa sunnah, bisa wajib, bisa. Tapi bagi Nabi, setiap pernikahan Nabi mutlak ibadah. Yang kedua,
istri-istri Nabi itu lebih utama dibandingkan perempuan-perempuan yang lainnya. Artinya pahala untuk keluarganya Nabi dan dosanya keduanya dilipat gandakan. Yang istimewa di keluarga Nabi itu kalau ngelakuin kebaikan pahalanya 2 kali lipat. Kalau ngelakuin dosa, dosanya juga 2 kali lipat. Terus istri-istri Nabi, mereka sebagai ibu-ibunya orang mukmin. Hingga memuliakan istri-istri Nabi seperti memuliakan ibunya sendiri. Bagi laki-laki dan perempuan yang lainnya. Ya, istri Nabi itu nggak boleh dinikahi oleh yang lainnya, karena mereka adalah ibu bagi umat Islam. Ini dikatakan Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Kemudian diharamkan bertanya kepada istri Rasulullah kecuali dari balik hijab. Nggak boleh ketemu istri Rasul ngomong, nggak boleh, kecuali dari belakang hijab. Jadi istrinya di dalam, kita di luar, ngomong kita, mau nanya dulu Nabi kalau pas malam gimana sholatnya, bukan ngopi bareng, nggak boleh, haram. Di antara keistimewaan keluarga dan dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Syarqawi beliau mengatakan lagi, di antara keutamaan Rasul Nabi dijadikan sebagai Nabi yang terakhir. Beliau pemimpin anak Nabi Adam secara seluruhnya. Beliau orang yang pertama yang akan dibangkitkan nanti dari hari kiamat, orang yang pertama yang akan mengetuk pintu surga, orang yang pertama yang memberikan syafaat, dan orang pertama yang diperkenankan memberikan syafaat. Umatnya Nabi adalah umat yang terbaik di antara seluruh umatnya nabi-nabi yang sebelumnya. Syariahnya beliau diabadikan selamanya, dan yang menghapus membatalkan syariah-syariah yang sebelumnya. Dan mukjizat Nabi itu juga kekal sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Terus di antara keistimewaannya lagi, dijadikan untuk Nabi bumi sebagai masjid dan tanahnya suci. Ini enggak terjadi untuk Nabi yang lain. Nabi yang lain kalau sholat di tempat yang khusus, dan tanah enggak boleh untuk dipakai bersuci. Nabi tanahnya bisa dipakai sujud, bahkan tanahnya dipakai untuk bersuci, namanya debu. Rasulullah tidak mewarisi sesuatu, enggak mewariskan sesuatu, dan harta peninggalannya adalah sodakoh bagi orang muslim. Nabi itu enggak punya warisan. Andai kok Nabi punya warisan, maka warisannya menjadi haknya orang muslim. Banyak kan
ada keributan tentang tanah Fadak tuh. Nabi punya tanah yang isinya kebun kurma. Sampai orang Syiah ribut. Tanah Fadak direbut oleh Abu Bakar. Yang itu mestinya haknya Siti Fatimah direbut sama Abu Bakar. Bukan begitu, ini hukumnya. Apa yang dimiliki Nabi ketika Nabi meninggal menjadi haknya orang Muslim, hingga diurus sama Sayyidina Abu Bakar. Itu maksudnya. Bukan direbut, bukan. Mana ada hasilnya orang rebut. Ini udah somplak otaknya apa? Beliau diutus untuk semua manusia, jin dan malaikat. Bahkan beliau diutus untuk nabi-nabi yang sebelumnya, dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbanyak di antara semua nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad tidak pernah tidur hatinya, beliau hanya terpejam matanya. Dan sholat sunnahnya dalam keadaan duduk sama dengan sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Tidak batal sholatnya orang yang berbicara kepadanya dengan mengucapkan salam. Bahkan wajib menjawab salamnya Nabi SAW dan tidak membatalkan. Nabi masuk nih, Assalamualaikum, ini lagi sholat, wajib jawab Waalaikumsalam gitu loh. Wajib dan tidak batal sholat kamu gitu loh. Kalau tidak jawab, haram. Haram mengeraskan suara melebihi suaranya Rasul. Kalau Nabi ngomong, orang harus suaranya di bawah suara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh memanggil Nabi dengan nama Muhammad. Harus dibarengi dengan gelarnya atau keutamaannya. Ini kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau diceritakan apa hal-hal yang begitu banyak. Nah, saya tak sini. Terus dikit lagi bocor. Dan haram, makanya kan kemarin kita suka dengar orang nyanyiin lagu Muhammadku, Muhammadku. Oh, haram lagunya itu. Kenapa? Manggil Nabi kok Muhammad, Muhammad dong. Kira kawan ente. Muhammad, Muhammad aja. Anak-anak senang lagu itu. Nggak tahu ini orang tuanya main beliin, dengerin, hukumnya haram. Terus haram bergelar dengan gelar secara mutlak menurut madhab, yaitu Abul Qasim. Maksudnya tidak boleh demikian menurut Imam Syafi'i, baik itu namanya Muhammad atau bukan, baik sebelum Nabi berpisah dengan dunia ataupun setelahnya. Tapi menurut ketiga madhab, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, boleh bergelar Abu Qasim setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mengatakan baik itu sebelum ketika Nabi masih hidup maupun setelahnya hukumnya haram. Perbedaan madhab. Kemudian halal bagi Nabi hadiah secara mutlak, dan tidak boleh atau mustahil Nabi memiliki sifat-sifat yang jelek
sifat-sifat manusia yang mengurangi derajat kemuliaannya. Mutlak Nabi itu nggak mungkin gila, epilepsi, ayan, itu mustahil. Tidak boleh mimpi keluar air mani, karena sungguhnya itu adalah permainan setan. Melihat beliau dalam tidur, mimpi adalah hal yang benar, wahyu bagi Nabi. Akan tetapi tidak boleh membuat dengan mimpinya itu dalam hukum, karena tidak ada dobit bagi orang yang tidur. Jadi kalau Nabi kok melihat dalam mimpinya itu mesti benar, tapi nggak mungkin itu sebagai penetapan hukum. Nanti Nabi mengatakan ini hukumnya begini, kenapa semalam saya ngimpi, nggak ada begitu. Kalau bicara hukum ya mesti Jibril datang menyampaikan wahyu. Terus bumi tidak akan pernah memakan jasadnya, dagingnya para nabi, nggak ada. Bumi nggak pernah menghancurkan jasadnya para nabi. Hewan-hewan dalam tanah nggak akan pernah memakan jasadnya para nabi. Berbohong bagi Nabi adalah dosa besar, itu kemustahilan. Keluar air yang suci dan mensucikan dari jari-jarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kekhususan namanya. Kalau ente keluar air dari ente kan, keluarnya keringet atau air mata asin. Nabi SAW sholat dengan para malaikat di malam Isra. Terus bagi Nabi itu maksum, tidak pernah melakukan kesalahan. Sampai kepada beliau salam seluruh manusia setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manusia itu mengucapkan salam, itu selalu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjadi saksi bagi nabi-nabi atas pelaksanaan risalah mereka pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada semua nabi, apa buktinya kalau kamu itu telah menyampaikan risalah? Karena nanti akan ada orang-orang ditanya, kenapa ini kok maksiat sama saya? Saya nggak tahu ada hukum ya Allah. Loh, kan saya utus nabi kepada kamu, mana nggak ada ya Allah nabi yang ngomong sama saya, gitu loh. Jadi demi selamat dari hukumannya Allah, mereka berbohong mengatakan tidak pernah ada nabi yang datang kepada kami. Maka Allah panggil nabi-nabi itu. Nih, dia bersaksi bahwa kamu tidak berdakwah kepada dia. Sekarang buktikan kalau kamu berdakwah kepada dia. Apa buktinya? Buktinya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Kok bisa? Kan Nabi sebelumnya, kok bisa saksinya di Nabi? Gimana? Bukan buktinya bersambung adanya Nabi Muhammad. Kalau saya nggak berdakwah, nggak akan bersambung sampai ke Nabi Muhammad, akan terputus kenabian berarti, gitu loh. Gitu loh. Nabi yang satu dengan Nabi yang lain itu bersambung. Ibarat rantai itu terus terikat. Kalau satu putus, ya nggak mungkin sampai ke rantai yang berikutnya. Gitu. Makanya Rasulullah menjadi saksi nabi-nabi yang sebelumnya. Adanya Rasulullah menjadi bukti nabi-nabi yang sebelumnya dia menyampaikan dakwahnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berjalan di bawah matahari dan bulan tidak ada bayangannya. Nabi itu nggak punya bayangan kalau jalan. Kenapa? Matahari namanya, kalau cahayanya mau lebih terang. Nah, kalau bulan awan juga. Cahayanya Nabi lebih terang dari cahayanya matahari. Jadi matahari yang keluar bayangannya gitu loh. Bulan yang keluar bayangannya, bukan Nabi yang berbayang, bukan. Kebalikan gitu loh. Kemudian lalat tidak pernah hinggap di tubuhnya Nabi. Nyamuk tidak pernah menghisap darahnya Nabi. Kenapa lalat nggak mau hinggap ke Nabi? Lalatnya tahu diri. Lalat tahu diri, saya nggak pantas nempel. Nah, jadi kita ketika kamu ada lalat yang nempel ke kamu mawas diri, ya Allah, pantas. Kalau lalat nempel ke saya bukan siapa-siapa. Banyak dosa, kotor. Kok ini kok benci? Ini lalat ngapain sih kesini sih? Emang ente Nabi nggak mau ditempelin lalat? Kalau ente Nabi pantas lalat nggak nempel ke kamu. Ente siapa? Pantas ditempelin lalat, digigit nyamuk, pantas. Nah, nyamuk gigit kamu untung darah kamu yang kotor dihabisin sama nyamuk. Nah, kalau Nabi darahnya banget mulia hingga nyamuk nggak pantas untuk gigit darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajib membaca sholawat kepada beliau dalam tahiyat akhir. Hukumnya wajib. Semua makhluk akan dihadapkan kepada beliau mulai dari Nabi Adam sampai seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah menguap. Apa nguap itu? Angop. Nabi itu nggak pernah angop. Tandanya apa? Angop itu setan gitu loh. Makanya sunnahnya orang yang angop gimana? Ditahan. Sekuatnya jangan mangap. Kalau mangap baru tutup gitu loh. Beda sama bersin. Kalau bersin jangan ditahan, keluarin. Orang yang angop kalau bersuara setan senang. Ini kalau anggap bersuara enggak? Nah, itu setan paling seneng tuh.
Nabi tidak pernah menguap. Dan Nabi itu tidak pernah menyisakan sedikit pun kotorannya. Kalau Nabi buang hajat, nggak akan pernah tersisa kotorannya. Karena kotorannya akan dibuat rebutan hewan-hewan yang ada di tanah. Semua berebut kotorannya Rasul SAW. Artinya kotoran itu akan ditelan oleh bumi dan habis dimakan atau habis dibuat rebutannya semua hewan-hewan yang ada di tanah. Bahkan air kencingnya Nabi itu diminum oleh sahabat. Darahnya Nabi diminum sama sahabat. Nabi pernah habis bekam, candu, kemudian darahnya disuruh buang. Ini buang darahnya, diminum sama sahabat. Begitu balik lagi, udah dibuang, udah ya Rasulullah. Jibril turun, nggak dibuang Rasul, diminum darahnya. Nabi mengatakan, ente haram masuk neraka. Ada yang pernah minum air seninya Nabi. Nabi kalau malam kencing itu biasanya ditaruh di pispot tempat. Nanti paginya baru dibuang. Nah, ketika itu diminum sama sahabat, kata Nabi, ente seumur hidup kamu nggak bakal sakit perut. Enggak, kalau izin ya nggak boleh lah. Udah kosong. Kenapa? Karena sama air itu sama dengan air yang biasa gitu loh. Nggak ada baunya, nggak ada apa gitu maksudnya. Iya, nggak tahu kalau itu air. Nah, kalau air ente kan Allah yafat. Barang siapa ada di dalam hatinya ada keberatan dalam hukumnya, maka kufur baginya. Artinya barang siapa keberatan dengan hukum yang diputuskan Nabi, maka kafir dia. Jadi dia menolak keputusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu beda sama kita. Nabi itu kalau mutusin hukum nggak perlu dalil. Beda sama ulama. Ulama kalau mutusin hukum butuh dalil. Nabi dalilnya kapan? Sebelum mutusin hukum ngeluarin dalil. Dalilnya apa? Mukjizat gitu loh. Dengan mukjizatnya satu dalil seluruh hukumnya diputuskan, nggak usah pakai dalil lagi gitu loh. Dengan satu mukjizat yang awal itu gitu loh. Menunjukkan pasti benar apa yang diputuskan gitu maksudnya. Kalau itu kan enggak, tiap hukum harus pakai dalil. Beda sama ulama. Dan tidak bersolawat atasnya sekelompok orang, bahkan bersolawat atasnya semua manusia satu demi satu, maka Allah akan bersolawat atasnya dan akan menambahkan baginya keutamaan dan kemuliaan di sisinya. Artinya mau orang itu bersolawat kepada Nabi, mau seseorang atau sekelompok orang, Nabi tetap ditambahkan keutamaannya oleh Allah setiap waktu. Nabi ini ibarat MLM itu di ujung piramida. Nabi nggak usah ngapa-ngapain lagi, itu tiap waktu mendapat keutamaan dari sholat kamu, puasa kamu, haji kamu, zakat kamu, terus pahalanya ngalir ke Nabi, gitu loh. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan ilmunya dari Nabi. Maka dikatakan siapa yang mengajarkan satu ilmu kepada yang lainnya, dia mendapatkan pahala seperti orang itu mengerjakannya tanpa dikurangi. Coba kalau MLM kan masih
50-50 ya. Ente piramida yang awal, yang bawah dapat sekian persen doang. Ini enggak full dapatnya, enggak pakai dikurangi lagi. Kayak orang yang buka puasa, ente memberikan sedekah kepada orang yang buka puasa nih, ente dapat pahala seperti orang itu berpuasa dikasih pahala tanpa dikurangi oleh Allah juga. Ini hebatnya MLM-nya Allah luar biasa. Ini kalah, MLM sekarang kalah gitu. Ini bentuk keutamaan atau kemuliaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang mubah, ada yang haram, ada yang wajib untuk Nabi, tapi bagi kita bebas. Bagi Nabi itu hukumnya tetap dan tidak boleh itu terjadi pada beliau. Besok kita akan lanjut pada pembahasan istri-istrinya Rasulullah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabana bi'anana qtarabana wa anana asrabana alalallah ashrafana fatub واغفر لنا عوراتي واغفر ربي ومولودنا والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا وآله وصحبه قاسي صحبي والحمد لله هدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.